Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Adventure in Unova. Memasuki putaran kedua dan ketiga, Satoshi berjuang dengan susah payah agar bisa memenangkan Unova League. Pertandingan kembali berlanjut, di mana Satoshi sedang bertarung menggunakan Scraggy. Scraggy melancarkan High Jump Kick, Leer, dan Headbutt, dan berhasil mengalahkan Darumaka. Dengan begini, Satoshi pun masuk ke 16 besar. Satu persatu teman-teman yang mengikuti Unova League juga demikian. Mereka berhasil menyingkirkan lawan-lawannya dan berhak lolos ke babak berikutnya. Sementara Iris dan yang lainnya sangat puas karena teman-temannya mengerahkan seluruh kemampuannya demi memenangkan pertandingan. Memasuki putaran ketiga, akan segera diumumkan dengan siapa saja para peserta akan saling berlawanan. Satoshi sangat terkejut karena lawannya adalah temannya sendiri, yaitu Kenya. Babak selanjutnya akan dimulai besok pagi. Diharapkan para peserta beristirahat untuk memulihkan tenaga. Saat Iris dan yang lainnya berjalan keluar, Belle baru ingat ia ingin membeli es krim spesial yang hanya dijual saat Unova League berlangsung. Setelah itu, Belle pun meninggalkan teman-temannya untuk mencari es krim tersebut. Di saat itu, EXO melihat ada balon yang melayang-layang. Satoshi dan Kenyan berjanji besok mereka akan bertarung dengan serius untuk menentukan siapa yang terbaik di antara keduanya. Kotetsu heboh sendiri karena kabarnya malam ini akan ada pertunjukan kembang api. Tidak ingin melewatkannya, Kotetsu akan mendirikan tenda di alam terbuka untuk menikmati kembang api. Setelah kepergian Kenyan, Satoshi bertemu dengan Iris dan Dan. Pikachu menyadari bahwa EXO telah menghilang. Ternyata EXO pergi mengejar balon, namun balon tersebut semakin terbang menjauh. Sehabis itu EXO baru sadar bahwa ia telah tersesat, dan karena ada begitu banyak orang, EXO tidak bisa melihat di mana Iris berada sekarang. Kemudian EXO melihat sekelompok orang merayakan kemenangan seorang bocil. Salah satu peserta juga yang menjadi orang pertama di kampung halamannya yang berhasil mencapai 16 besar di Unova League. Ketika EXO mendekat, salah satu wanita menangkapnya karena mengira EXO ingin ikut merayakan juga. Di saat yang bersamaan, Iris dan kawan-kawan masih mencari-cari EXO dan mengira EXO telah kembali ke kamarnya. Tapi Iris ragu karena EXO tidak pernah pergi sendirian. EXO jadi pusing karena wanita yang membawanya pergi berlari dengan sangat cepat. Hingga EXO terhenti di sebuah kedai soda yang penjualnya memberi soda gratis untuknya. Dengan dibantu Virgil, Satoshi dan kawan-kawan mencari EXO menggunakan kamera CCTV. Lalu Iris melihat rekaman di mana EXO digandeng oleh seorang wanita dan dibawa pergi oleh gerombolan orang. Mereka pun jadi tahu kemana perginya EXO itu. EXO menemukan Belle yang sedang makan es krim di taman. Saat hendak mendekatinya, EXO dibawa pergi lagi oleh gerombolan orang. Kotetsu dan Riolu sedang mendirikan tenda di dekat danau. Sampai kemudian tenda itu dihancurkan oleh gerombolan orang yang membawa EXO. Belle menghampiri Satoshi dan kawan-kawan, ingin memberikan es krim, tapi malah tersandung kaleng soda dan secara tidak sengaja menjatuhkan Satoshi ke dalam air. Kemudian Belle memberitahukan bahwa ia baru saja melihat EXO. Mendengar hal ini, Satoshi dan kawan-kawan mengeluarkan para Pokemon untuk melacak keberadaan EXO. Rombongan baru saja menyelesaikan perayaan. EXO diberi makan gratis karena ikut berpartisipasi. Lalu EXO memperhatikan seorang gadis memberi makan Pokemonnya yang mengingatkannya pada Iris. Alhasil EXO pun pergi untuk mencari Iris. Pikachu dan kawan-kawan bertanya pada Pokemon terdekat, namun tidak ada yang tahu keberadaan EXO. Di gang ada Trubbish yang sedang makan apel. Melihat Oshawott datang, mereka pun langsung bersembunyi. Oshawott yang kelaparan kemudian mulai memakan semua apel. Pikachu dan yang lainnya akhirnya tahu kemana EXO pergi setelah menanyakannya kepada Subat. Setelah mereka pergi, barulah Trubbish keluar dari persembunyiannya dan menangisi apel yang habis dimakan Oshawott. Garbodor akan mencari Oshawott yang telah menghabiskan makanan teman-temannya. Setelah bersusah payah memperbaiki tenda, Iris dan kawan-kawan langsung menghancurkannya lagi karena menemukan topi yang dikenakan EXO sebelumnya, dan mereka pun melanjutkan pencarian lagi. Di hutan, EXO menangis karena tidak bisa menemukan Iris.
Untungnya Pikachu dan yang lainnya berhasil menemukannya, dan mereka bersatu kembali. Di saat itu juga Garbodor dan Trubbish muncul, datang untuk membalas dendam kepada Oshawott. Exo dan Pokemon lainnya melarikan diri dari Garbodor dan Trubbish yang marah. Pikachu mencoba bertanya mengapa mereka melakukan ini, namun Garbodor menanggapinya dengan tetap menyerang mereka. Pikachu dan yang lainnya berakhir di tebing yang ada jurang di bawahnya. Iris dan kawan-kawan menemukan jejak yang ditinggalkan Exo dan tiba-tiba mendengar suara teriakan para Pokemon. Pikachu mencoba berunding dengan Garbodor. Garbodor mengungkapkan kepada mereka bahwa Oshawott telah memakan semua apelnya. Oshawott segera meminta maaf, tapi Garbodor mengabaikannya dan menyerang sekali lagi menggunakan Gungshot. Oshawott dengan cepat menangkisnya dengan cangkang kerangnya. Satoshi dan kawan-kawan tiba di TKP. Garbodor tetap melanjutkan penyerangan dengan Gungshot yang mengakibatkan para Pokemon terjatuh ke jurang. Untungnya ada Vergil yang memerintahkan Espeon psikis untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah mendengar penjelasan lengkapnya, Satoshi mencoba meminta maaf dan menyesal atas apa yang terjadi. Namun Garbodor tidak menerima permintaan maaf tersebut dan menyerang mereka sekali lagi dengan Gungshot. Umbreon menghentikan serangan tepat pada waktunya dengan Shadow Ball. Kemudian Vergil menggunakan Shoot Bell untuk menenangkan Garbodor yang mengamuk. Sekembalinya ke gang, Satoshi dan kawan-kawan membawakan banyak makanan sebagai permintaan maaf. Pikachu memukul Oshawott karena suka mencuri. Pertunjukan kembang api dimulai dan disaksikan oleh semua orang yang ada di kota. Iris memperingatkan Exo agar jangan pergi lagi karena tidak mau kehilangannya. Sehabis itu, Satoshi berunding dengan Crop Araragi tentang Pokemon yang akan digunakannya besok. Keesokan harinya, pertandingan antar Satoshi versus Kenyan akan segera dimulai. Kenyan memilih Liepard, sementara Satoshi akan menggunakan Krokodil. Kenyan memerintahkan Liepard Shadow Claw, yang direspon Satoshi dengan Krokodil Dragon Claw. Serangan saling berbenturan dan menyebabkan ledakan yang kuat. Liepard melancarkan Shadow Ball, sementara Krokodil menangkisnya dengan Stone Edge. Kenyan menyuruh Liepard untuk Hyper Beam yang bisa dihindari Krokodil dengan Dig masuk ke dalam tanah. Kemudian Liepard menggunakan Double Team tepat sesaat setelah Krokodil keluar dari dalam tanah. Krokodil mencari-cari mana Liepard yang asli, tapi tidak bisa menemukannya. Liepard segera melancarkan combo Shadow Claw dan Shadow Ball, dan Krokodil yang tidak bisa menghindar pun terkena serangan tersebut. Krokodil langsung membalasnya lagi dengan Stone Edge yang sukses menghit Liepard. Kenyan memerintahkan Liepard Double Team. Satoshi mencoba mengurangi kemungkinan serangan dan menyuruh Krokodil di. Kenyan telah menunggu momen ini dan memerintahkan Liepard Hyper Beam ke arah lubang, memaksa Krokodil keluar dari persembunyiannya. Berikutnya, Krokodil melancarkan Dragon Claw dan Liepard akan melawannya dengan Shadow Claw. Keduanya mendarat dengan aman, meskipun keduanya telah menerima begitu banyak damage. Sekali lagi, Krokodil versus Liepard menghantamkan serangannya, dan ternyata yang lebih diunggulkan adalah Krokodil, sedangkan Liepard sudah tak sanggup lagi berdiri. Kenyan mengeluarkan Zebstrika. Setelah dipikir-pikir, Satoshi akhirnya mengganti Pokemonnya juga dengan Palpito. Karena Pokemonnya itu bertipe air dan ground, maka serangan listrik tidak akan berpengaruh terhadapnya. Kenyan memerintahkan Zebstrika Double Edge, sedangkan Satoshi memerintahkan Palpito untuk menjauhkan Zebstrika dengan Moonshot. Zebstrika menghindari setiap serangan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mendaratkan serangannya ke Palpito. Zebstrika melanjutkan dengan Storm. Palpito disuruh menghindar. Akan tetapi Palpito tidak sempat dan menerima begitu banyak damage. Dan salah menduga karena melihat dari pertandingan ini, sepertinya Kenyan telah mengajari Zebstrika berbagai serangan yang mengcounter tipe air dan ground. Satoshi masih belum menyerah dan memerintahkan Palpito menggunakan move terbarunya, yaitu Sludge Wave. Zebstrika yang terkena move tersebut langsung terpengaruh racun. Namun inilah yang diinginkan oleh Kenyan, yang dibuktikan dengan memerintahkan Zebstrika Packet, move yang meningkatkan kekuatan saat penggunanya terinfeksi status efek. Walau bagaimanapun juga, Palpito masih sanggup melanjutkan pertandingan dan bahkan bisa menghentikan pergerakan Zebstrika dengan supersonic.
Bukan hanya itu, Zebstrika juga terkena efek Confuse dan mulai melukai dirinya sendiri. Satoshi langsung merintahkan Palpitot Hydro Pump yang memberi banyak damage, namun sebagai gantinya efek Confuse terpatahkan. Zebstrika menghit Palpitot dengan Giga Impact, namun dengan cepat Palpitot membalasnya dengan Mood Shot. Alhasil kedua Pokemon menabrak dinding dan pingsan pada saat yang bersamaan. Menyisakan satu Pokemon saja bagi Kenyan, sedangkan Satoshi masih punya dua Pokemon lagi. Kenyan mengeluarkan Shock sementara Satoshi menggunakan Lipani. Kedua belah pihak pun siap bertempur lagi. Meski Satoshi menang jumlah, tapi sebenarnya pertandingan ini seimbang karena Krokodil juga terluka akibat pertarungan sebelumnya. Shock memulai dengan Bulk Up, lalu Lipani menjeratnya dengan String Shot. Namun hanya sebentar saja Shock bisa membebaskan diri. Shock kemudian menggunakan Close Combat dan Satoshi merintahkan Lipani menghindar, menunjukkan bahwa Pokemonnya itu telah melakukan latihan khusus untuk meningkatkan kecepatannya. Satoshi merintahkan Lipani menggunakan move terbarunya, yaitu X-Scissor yang menghit telak Shock. Kenyan menyuruh Shock Karate Chop, tapi itu juga bisa diatasi Lipani. Shock menggunakan Low Sweep, namun lagi-lagi Lipani menghindarinya dan menghadiahkan combo Razor Leaf dan Energy Ball, sehingga Shock pun terpental. Akhirnya Shock bisa memblok serangan Lipani dan melayangkan Low Sweep. Berkat itu kecepatannya sedikit menurun sehingga mudah bagi Shock memukulnya. Di saat itu juga ability Swarm aktif. Ketika staminanya menipis, kekuatan Lipani justru semakin meningkat. Saat Shock menggunakan Bulk Up, Lipani mengikatnya dengan String Shot yang kali ini sama sekali tidak bisa dihancurkan. Oleh karenanya, Kenyan meminta Shock menghindar agar jangan sampai terkena serangan. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya Shock terbebas, namun dalam keadaan yang mulai melemah. Dengan sisa kekuatan terakhirnya itu, Shock pun berhasil mengalahkan Lipani. Satoshi mengeluarkan Krokodil yang juga sama lelahnya seperti lawannya. Namun di sini Satoshi sangat dirugikan karena Pokemon tipe petarung sangat efektif untuk tipe kegelapan seperti Krokodil. Shock melancarkan Close Combat, yang mana Krokodil membloknya dengan Dragon Claw. Akan tetapi yang menerima banyak dampaknya adalah Krokodil. Kenyan menyadari ini adalah kesempatan untuk mengalahkan Satoshi. Jadi ia memerintahkan Shock Karate Chop. Satoshi ternyata telah memperkirakan hal ini dan memerintahkan Krokodil Aerial Ace. Kenyan sangat shock melihat Krokodil bisa menggunakan move tersebut. Krokodil mendaratkan serangan super efektifnya. Akibatnya Shock sudah tidak bisa lagi berdiri, memberi Satoshi kemenangan dan lolos ke babak selanjutnya. Satoshi dan Kenyan sama-sama memberi selamat setelah bertarung dengan sekuat tenaga. Para penonton juga memberi tepuk tangan yang meriah. Melewati beberapa pertandingan, akhirnya sudah ditentukan siapa saja yang berhak lolos ke putaran keempat. Di pertandingan berikutnya, ternyata Satoshi akan berhadapan melawan Kotetsu. Saat makan malam, Kenyan mengatakan bahwa Satoshi sebaiknya tidak kalah dari siapapun karena telah mengalahkannya sebelumnya. Kemudian saat menjelang waktunya tidur, Satoshi tidak terlihat dimanapun dan bilang bahwa Satoshi terlalu bersemangat untuk pertandingannya besok dan memilih keluar berjalan-jalan. Satoshi melihat Kotetsu mendirikan tenda di stadion untuk persiapannya besok. Satoshi bilang ia juga sudah tidak sabar menunggu pertandingan mereka dan menyatakan tidak akan kalah dari Kotetsu.